Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 yang biasanya juga dipelajari di kelas 12, yaitu tentang reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah cara menentukan bilangan oksidasi atau yang sering disingkat dengan biloks. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah muatan relatif suatu atom dibanding atom lain dalam molekul atau ion. Untuk menentukan bilangan oksidasi suatu atom, ada beberapa ketentuan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah unsur bebas. Setiap unsur bebas memiliki bilangan oksidasi atau biloks sama dengan 0. Nah, yang dimaksud dengan unsur bebas adalah unsur yang tidak bersenyawa. Dia terdiri dari 3 bentuk, ada yang monoatom, diatom, dan poliatom. Monoatom berarti unsur bebas yang hanya memiliki atau terdiri dari satu atom. Contohnya adalah Na, Al, Fe, Au, dan C. Nah, kalau diatom berarti unsur bebas yang memiliki 2 atom. Contohnya adalah O2, H2, N2, F2, dan Cl2. Sedangkan poliatom adalah unsur bebas yang memiliki lebih dari 2 atom. Contohnya adalah O3, P4, dan S8. Jadi, semua atom atau unsur bebas ini memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Jelas ya? Kita lanjut ke ketentuan yang kedua, yaitu bilangan oksidasi atom dalam senyawa atau ion. Kita mulai dari atom logam A atau logam utama. Setiap logam A dalam senyawa selalu memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif golongannya. Apa saja yang termasuk logam A? Yang termasuk logam A itu bisa berasal dari golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3A. Nah, ingat, golongan 1A terdiri dari atom Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Nah, atom-atom ini dalam senyawanya selalu memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 1. Untuk golongan 2A, yaitu Be, Mg, Ca, S, Rba, dan Ra, berarti memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 2 ya. Begitupun juga dengan golongan 3A ya, yang terdiri dari atom Al dan Ga. Maka dalam senyawanya, mereka akan memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 3 atau positif golongannya. Oke, sekarang kita lanjut ke atom H. Pada umumnya, atom H dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 1. Contohnya pada senyawa HCl. Nah, atom H di sini berarti bilangan oksidasinya adalah positif 1. Tetapi ada pengecualian ya. Atom H juga bisa memiliki bilangan oksidasi sama dengan negatif 1. Apabila hidrogen berada pada senyawa hidrida logam. Apa itu senyawa hidrida logam? Senyawa hidrida logam adalah senyawa yang terbentuk dari atom hidrogen dan atom logam. Contoh, senyawa NaH. Nah, atom H di sini memiliki bilangan oksidasi sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita lanjut. Atom F dalam senyawa selalu memiliki bilangan oksidasi sama dengan negatif 1. Contohnya adalah pada senyawa HF dan senyawa OF2. Nah, bilangan oksidasi di kedua senyawa ini adalah negatif 1. Kita lanjut ke jenis atom lainnya, yaitu atom oksigen. Atom O dalam senyawa umumnya memiliki bilangan oksidasi sama dengan negatif 2. Contoh pada senyawa H2O. Nah, biloks O di sini adalah negatif 2 ya. Tetapi ada pengecualian ya. Atom O bisa memiliki bilangan oksidasi negatif 1 apabila berada pada senyawa peroksida. Apa itu senyawa peroksida? Senyawa peroksida adalah senyawa yang kelebihan atom O. Contoh adalah H2O2, Na2O2, atau CaO2. Nah, bilangan oksidasi atom O dari masing-masing senyawa peroksida ini adalah negatif 1. Kemudian, bilangan oksidasi atom O juga bisa negatif setengah apabila atom O tersebut berada dalam senyawa superoksida. Contoh, pada senyawa KO2.
Nah, bilangan oksidasi O di sini adalah negatif setengah. Kemudian, bilangan oksidasi atom O juga bisa positif 2 apabila atom oksigen tersebut berada pada senyawa oksifluorida atau OF2. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke ketentuan berikutnya, yaitu jumlah biloks atom dalam senyawa sama dengan 0. Contoh, senyawa H2SO4 memiliki bilangan oksidasi total sama dengan 0. Nah, pada senyawa H2SO4 ini terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Jadi, jika bilangan oksidasi dari masing-masing atom ini kita jumlahkan, maka hasilnya harus atau sama dengan 0. Berarti 2 atom H ditambah 1 atom S ditambah 4 atom O, total biloksnya harus sama dengan 0. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi ke aturan yang keempat, yaitu jumlah bilangan oksidasi atom dalam ion sama dengan muatannya. Contoh, pada ion NH4+, berarti biloks ion NH4+ ini sama dengan positif 1. Nah, ini artinya biloks 1 atom N ditambah 4 atom H itu sama dengan positif 1. Oke, cukup jelas ya? Jadi, ada 4 ketentuan yang harus kita pahami agar dapat memudahkan kita dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom dalam senyawa atau ion. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Tentukan bilangan oksidasi atom Nn pada senyawa atau ion berikut. A. KMnO4, B. MnO4-. Kita jawab yang A dulu, yaitu menentukan biloks Mn dalam senyawa KMnO4. Pertama, kita tentukan dulu bilangan oksidasi total dari atom-atom ini. Karena KMnO4 adalah senyawa, berarti bilangan oksidasi total dari seluruh atom ini adalah 0. Jadi, jika biloks K ditambah biloks Mn ditambah 4 biloks O, maka hasilnya harus 0. Kemudian, kita tentukan biloks atom lain selain atom Mn. Berarti, kita tentukan biloks K sama biloks O dulu, berdasarkan ketentuan sebelumnya. K adalah golongan 1A, berarti memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 1, atau sesuai golongannya ya. Kemudian O, jika dia harus diketahui, maka bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Karena di sini ada 4O, berarti kita kalikan 4, sehingga menjadi negatif 8. Nah, untuk si K, karena dia hanya ada 1, ya berarti dia tetap atau totalnya tetap 1. Jelas ya? Sekarang kita akan menentukan bilangan oksidasi dari Mn. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, totalnya harus 0. Jadi, kita cari bilangan oksidasi Mn, sehingga apabila ditambah dengan biloksnya si K, yaitu 1, kemudian ditambah lagi dengan biloksnya si O, yaitu negatif 8, maka hasilnya jadi 0. Berarti, bilangan oksidasi Mn adalah positif 7. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang B. Menentukan bilangan oksidasi Mn pada ion MnO4-. Caranya sama ya, jadi kita tentukan dulu biloks total dari atom-atom ini. Nah, karena ini adalah ion, berarti bilangan oksidasi totalnya sama dengan muatannya, yaitu negatif 1. Maka, biloks Mn jika ditambah dengan 4 biloks O, hasilnya harus negatif 1. Sekarang kita tentukan bilangan oksidasi dari atom selain atom Mn. Berarti kita tentukan bilangan oksidasinya si O. O jika harus diketahui memiliki bilangan oksidasi sama dengan negatif 2. Karena O-nya ada 4, kita kalikan 4 ya. Jadi total bilangan oksidasi O adalah negatif 8. Nah, kita tinggal mencari berapa bilangan oksidasi Mn apabila ditambah dengan negatif 8, hasilnya adalah negatif 1, yaitu positif 7. Jadi, bilangan oksidasi Mn adalah positif 7. Cukup jelas ya? Nah, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Tentukan biloks atom N pada senyawa NaNO3. Kita buat dulu senyawanya NaNO3.
Caranya sama, tentukan dulu bilangan oksidasi totalnya. Karena ini adalah senyawa, berarti biloks totalnya adalah 0. Oke, kemudian tentukan bilangan oksidasi atom lain selain atom N, sesuai dengan ketentuan sebelumnya ya. Jadi kita mulai dari atom Na. Karena Na golongan 1, maka dia memiliki bilangan oksidasi positif 1. Oke, Na-nya ada 1, berarti total biloks Na tetap 1 ya. Lanjut, bilangan oksidasi O jika dia harus diketahui adalah negatif 2. Karena ada 3, maka total biloks O adalah negatif 6 atau negatif 2 dikali 3. Biloks atom lain sudah kita ketahui, berarti sekarang kita tinggal mencari biloks atom N. Jadi, berapa biloks atom N apabila dijumlahkan dengan positif 1 dan dijumlahkan dengan negatif 6, hasilnya adalah 0. Oke, berarti jawabannya adalah positif 5. Jadi, 1 ditambah 5, 6 dikurang 6 adalah 0. Jelas ya? Jadi, bilangan oksidasi atom N pada senyawa NaNO3 adalah positif 5. Oke, kita coba contoh yang lain lagi. Tentukan biloks atom C pada ion C2O4 2-. Langsung kita kerjakan di sini ya. Pertama, tentukan dulu bilangan oksidasi total dari atom-atom ini. Karena ini adalah ion, berarti bilangan oksidasi totalnya sama dengan muatannya, yaitu negatif 2. Artinya, jika biloks atom C, 2 biloks atom C ditambah 4 biloks atom O, itu totalnya harus negatif 2. Kemudian kita tentukan biloks dari atom O. Oke, karena C ditanya berarti kita tentukan si O dulu. Si O jika harus diketahui biloksnya adalah negatif 2. Karena ada 4, kita kalikan 4, maka total biloks O adalah negatif 8. Nah, berapa total atom C, berapa total biloks atom C? Apabila dijumlahkan dengan negatif 8, hasilnya menjadi negatif 2. Oke, berarti total biloks atom C adalah positif 6. Nah, karena positif 6 ini untuk 2 atom C, berarti untuk 1 atom C kita bagi dengan 2. Jadi positif 6 dibagi 2 atau sama dengan positif 3. Jadi ingat ya, kalau ditanya biloks suatu atom, berarti kita mencari biloks untuk 1 atom. Oke, jelas ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.